Hai, selamat datang di channel YouTube gue. Video ini gue dedikasikan untuk teman-teman gue dan untuk orang-orang yang ingin belajar investasi reksadana. Oke, gue bakal start aja ya. Gue kasih judul investasi reksadana saham. Jadi gue bakal fokusin ngomongin tentang reksadana saham di kondisi saat ini. Ya, jadi kan sekarang lagi mewabahnya virus ya, virus corona, COVID-19, yang menyebabkan saham-saham itu pada turun nilainya, harganya pada turun. Nah, ini semoga cepat berakhir ya kondisi kayak gini. Sama yang kedua, sebenarnya gue udah bilang tadi ya, gue baru belajar ini kayak sebulan lebih. Gue nggak tahu sih, gue merasa gue belum cukup kompeten buat ngomong ini. Tapi gue usahakan bisa sharing ini supaya lu pada yang denger, jadi minimal punya insight lah, punya ilmunya sedikit lah. Jadi untuk seterusnya kalau kalian mau investasi kan kalian bisa belajar di tempat-tempat lain. Minimal kalian udah tahu nih ada opportunity apa sih di balik saham yang lagi turun harganya gitu. Oke, kita start aja. Pertama gue mau ngasih mindset berinvestasi dulu, sama gue mau ngasih sedikit motivasi. Pertama gue mau bilang, karena gue masih baru ya, dan emang gak ada manusia yang sempurna, please jangan terima mentah-mentah apa yang gue omongin sekarang. Itu please banget. Lalu yang kedua, bagi gue itu investasi butuh mental, butuh kesabaran, butuh ilmu, dan uang yang cukup. Jadi pastikan 4 hal ini bisa dipenuhi. Jadi sebelum berinvestasi, jangan sampai nanti udah investasi ternyata nggak sabaran, kenapa harganya malah turun, malah rugi, terus pengen untung dalam waktu yang sangat singkat, itu nggak bisa. Oh ya, ini mindset berinvestasi gue fokuskan untuk reksadananya ya, bukan untuk secara keseluruhan investasi. Kan investasi banyak macam. Ya, yang ketiga tuh yang melanjutkan poin kedua, investasi tuh emang butuh waktu, butuh kesabaran. Jadi kita harus bersabar dengan harga yang naik turun nanti. Untuk profil risiko dan pilihan instrumen masing-masing tipe orang berbeda-beda. Jadi ada investasi yang emang risikonya kecil dan returnnya juga pasti kecil. Tapi ada risiko yang gede tapi returnnya juga gede. Jadi masing-masing orang beda, jangan ikut-ikutan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu cuma bisa menanggung risiko minus 10%, tapi kamu ambil yang minusnya bisa sampai 20, 30, yang melebihi kapasitas lu, itu jangan diambil. Perhatikan juga profil risiko lu sendiri. Yang kelima, keputusan dan risiko investasi di tangan kalian masing-masing. Jadi jangan ikut-ikutan. Sekali lagi, kalian yang invest, kalian yang memilih, risiko di tangan sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau udah lagi rugi. Yang 6, kata-katanya dapat menjerumuskan. So be aware. Jadi jangan, misalnya lu ngomongnya pas lagi rugi nih, oh padahal kata itu ini bagus, tapi kok malah rugi ya segala macam ya. Ya itu kalau bisa jangan ikutin kata orang, percaya sama diri sendiri aja. Dengan ilmu yang cukup, pasti lu bisa memilih pilihan yang tepat. Nomor 7, harus tahu tujuan hidup dan tujuan investasi. Ya ini ibaratnya lu hidup, lu butuh motivasi ya, lu mau ngejar apa gitu. Jadi lu nggak berhenti di tengah jalan gitu. Jangan sampai lu pengen dapat duit segini buat beli ini, tapi motivasi lu nggak kuat gitu, lu di tengah jalan udah berhenti. Akhirnya duit lu nggak sia-sia sih, udah terkumpul sih, tapi malah lu nggak mencapai tujuan hidup lu gitu. Nomor 8, lu harus perbanyak ilmu lu supaya lu nggak kena tipu-tipu, nggak kena tipu sama investasi bodong ya istilahnya ya. Jadi lu harus belajar yang banyak supaya lu nggak kena tipu-tipu gitu. Nomor 9, ini ada 2 quote yang menurut gue bagus yang bisa lu terapkan di investasi. Yang pertama, don't put all your eggs in one basket. Artinya, lu jangan menaruh semua duit lu, semua telur lu di satu tempat. Karena kalau tempat itu jatuh, telur lu akan pecah semua. Duit lu akan hangus semua. Gitu. Jadi lu harus membagi-bagi keranjangnya gitu, membagi duit lu ke berbagai macam instrumen investasi. Kayak gini, gue ngomong reksadana ini kayaknya ada opportunity, gue tetap nggak bakal naruh semua duit gue ke reksadana.
gue tetap bakal bagi ke investasi lain yang mungkin untungnya nggak sebagus di reksadana saham ini. Jadi itu. Dan many way leads to Rome. Banyak jalan menuju Roma. Yang gue bilang lu jangan menaruh semua telur di satu keranjang, itu sebenarnya cuma saran sebenarnya. Itu lu harus melakukan diversifikasi ya. Lu itu cuma saran sebenarnya. Tapi pada akhirnya tuh banyak jalan menuju Roma. Lu mau bagi-bagi duit lu mau taruh semua di satu, itu semua tergantung lu sendiri. Itu bebas sebenarnya. Jadi nggak ada aturan lu harus ini harus gitu, itu kan cuma saran gitu. Kalau lu merasa taruh semua duit lu di saham gitu misalnya, menurut lu oke, menurut lu bisa mencapai apa yang lu mau, mencapai kesuksesan lu sendiri, menurut gue itu ya udah nggak apa-apa, itu jalan lu sendiri gitu. Nomor 10, semakin cepat semakin baik, mumpung masih muda. Mungkin lu pada masih umurnya masih 22 ya, kayak gue masih 22, jadi karena investasi butuh waktu, mumpung kita masih muda, jadi ya manfaatkanlah umur kita ini yang masih muda supaya investasi kita nanti juga lebih maksimal. Nomor 11, investasi maafkan dirimu dan tutup mata. Jadi gini, ini gue cerita soal gue waktu itu beli emas ya. Gue beli emasnya tuh di harga 800 ribuan per gram. Terus tahu-tahu nggak sampai sebulan kemudian harganya turun nih jadi 700 ribuan. Sedih dong, gue mikirnya, gue udah capek-capek nunggu nih hampir sebulan, terus harganya turun lagi, tahu gitu gue nunggu turun. Jadi ya jangan kayak gitu ya. Intinya pas lu investasi, lu udah memutuskan mau besok naik atau turun, lu maafkan diri lu dan udah tutup mata, biarin aja, biarin dia turun atau naik gitu. Sama juga kalau misalnya ternyata harganya besok naik, lu pasti mungkin bakal mikir kayak gini, tahu gitu gue banyakin gue belinya hari ini, kan hari ini lebih murah dari besoknya. Jadi ya udah jangan dipikirin aja, jangan dipikirin kayak gitu, tetap lanjut aja lah investasi yang lain gitu. Jangan pikirkan terlalu banyak, maafkan dirimu, tutup mata udah. Nomor 12, dan semangat dan selamat berjuang. Nah, itu motivasi dari gue, karena nyari duit itu emang susah, belajar itu juga menyebalkan itu. Jadi please jangan bosan dulu ya, gue baru mulai nih, jangan bosan dulu, jadi selamat berjuang. Oke, gue akan lanjut ke selanjutnya. Kita ngomongin inflasi. Gue gak bakal mau ngomong banyak-banyak tentang inflasi itu apa, gimana cara ya inflasi apa gue bakal jelasin sih, tapi cara ngitungnya segala macam gue gak bakal sampai gimana detail karena gue juga gak ngerti. Nah, inflasi tahu kan itu namanya kenaikan harga. Jadi harga-harga lu yang sekarang naik turun ini juga disebabkan karena adanya inflasi atau deflasi. Tapi pada akhirnya akan mengalami inflasi, kenaikan harga. Nah, kalau lihat data dari 2009 sampai 2018, inflasinya itu rata-ratanya 5,94%. Jadi kalau lu biarin duit lu gitu aja, 100 ribu nih lu taruh, lu nabung biasa, taruh aja. Itu setahun 2 tahun kemudian nilainya bakal turun, harga barang bakal naik gitu. Jadi kita harus mencari suatu instrumen, suatu investasi, tempat di mana bisa ngasih kita bunga yang lebih dari investasi, minimal lebih dari inflasi maksud gua. Jadi pas lu taruh tahun depan nilai kekayaan lu minimal masih sama kayak setahun yang lalu gitu. Jadi bagi gua inflasi itu kayak silent killer ya. Kalau di penyakit silent killer itu kayak serangan jantung, tapi kalau kayak di keuangan tuh inflasi gitu. Jadi minimal kita harus mempertahankan kekayaan kita. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus berinvestasi? Pertama, yang kayak gue jelasin tadi, lu harus mempertahankan kekayaan lu, atau bahkan lu bisa meningkatkan kekayaan lu dari bunga-bunga yang lu dapat selama lu berinvestasi. Kedua, disiplin dan meraih cita-cita. Karena kalau kita mau beli sesuatu nih, atau mungkin mau ada biaya nikah segala macam, kita kan harus bisa disiplin menabung. Jadi dengan disiplin itu, dengan investasi itu bisa membantu kita untuk meraih cita-cita yang kita mau. Kayak nikah, biaya pensiun, untuk pengen buka bisnis, atau untuk pendidikan anak kita nanti. Yang ketiga, itu untuk dana darurat. Jadi kalau kita lihat di kondisi kayak gini ya, kita mana tahu gitu tiba-tiba ada virus yang mewabah banget, udah jadi pandemik,
Terus orang-orang mungkin ada yang di PHK, mungkin orang-orang yang kerja harian jadi dipersulit juga dengan kondisi kayak gini. Nah, sebenarnya kalau masing-masing orang itu tahu dan dana darurat itu penting, mungkin mereka nggak akan sepusing itu untuk sekarang. Ya, gue tahu nggak semua orang mungkin bisa menabung untuk dana darurat ya. Tapi menurut gue harusnya sih kebanyakan orang bisa ya kalau udah mikirin dari jauh-jauh hari ya. Nah, ini gue kasih contoh kalau lu mau nabung dana darurat. Misalnya lu taruh di reksadana dengan return dan resiko terkecil, yaitu di reksadana pasar uang. Jadi ini reksadana pasar uang tuh salah satu jenis reksadana. Mengapa return dan risiko terkecil? Karena dia penempatannya di deposito, obligasi kurang dari setahun, atau sertifikat Bank Indonesia. Jadi return dan risikonya kecil. Nah, kita nabungnya di manajer investasi Sukor Invest Money Market Fund. Nah, manajer investasi ini apa? Manajer investasi ini adalah nama perusahaannya. Itu perusahaan yang mengelola aset reksadana gitu. Nah, kita nabungnya anggaplah 300.000 per bulan aja. Kita nabung 10.000 aja per hari. 10.000 aja. Nah, ini gue kasih simulasi keuntungan berdasarkan kinerja masa lalu. Nah, yang perlu diingat dari investasi reksadana itu, kinerja masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan. Jadi kalau lu lihat, wah reksadana ini returnnya gede banget, sekian puluh persen. Terus tahu-tahu pas lu nabung setahun 2 tahun, kok lu lihat kok kecil ya gitu ya, kok nggak seperti dulu ya gitu. Nah, itu simulasinya tuh emang berdasarkan masa lalu. Jadi besok yang hari ini jelek belum tentu besok jelek, bisa aja bagus. Yang hari ini bagus belum tentu besok jelek. Belum tentu besok bagus maksud gua. Jadi bisa aja besok malah jelek gitu. Jadi ya, tapi itu bisa jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya masa lalunya bagus, ya mungkin masa depannya bisa jadi bagus karena dia sudah menunjukkan performa dan kinerja yang baik. Ini gue kasih lihat. Kalau lu menabung biasa setahun, lu dapat 3,6 juta. Lu menabung di reksadana pasar uang, lu dapat 3,8 juta, nambah 231.000 lebih, atau bertambah 6,43%. Bisa ngalahin inflasi. Lu nabung 3 tahun, nabung biasa doang 10,8 juta. Nilai lu di 3 tahun udah pasti berkurang karena inflasi. Kalau lu di reksadana pasar uang, lu jadi 12 juta, 268.000, nambah 1,4 juta lebih, nambah 13% lebih. Wah, gede banget dong. Iya, gede banget. Karena lu kayak ngapain uangnya, lu tinggal taruh-taruh doang, bisa berbunga kayak gini. Lu taruh 5 tahun, 18 juta. 5 tahun kemudian, kalau di reksadana pasar uang, jadi 22 juta loh. Nambah 4 juta, nambah 22%. Jadi istilahnya, kalau lu dari tahun 2015, lu mulai nabung dana darurat, 10.000 aja per hari. Lu di 5 tahun kemudian, tahun ini, lu bisa dapat 22 juta. Jadi istilahnya lu nggak terlalu pusing lah andai kata lu kerja harian atau lu amin-amin di PHK. Jadi lu masih punya pegangan 22 juta ini gitu. Dan lu taruhnya bukan di reksadana yang lain ya, reksadana yang returnnya paling kecil. Ini returnnya paling kecil. Ada reksadana yang returnnya lebih gede. Itu reksadana saham. Cuman kan kalau saham sekarang lagi turun ya harganya ya. Jadi kalau untuk dana darurat tuh disarankannya sih emang di reksadana pasar uang gitu. Kemudian kalau gue ngomongin reksadana, itu apa sih reksadana gitu? Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh perusahaan ya, manajer investasi untuk diinvestasikan ke portfolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, atau efek security lainnya. Itu gue ambil dari Wikipedia. Jadi apa? Jadi simpelnya kayak gini. Misal gue pengen naruh duit di saham, tapi gue nggak ngerti saham itu apa, cara belinya gimana, daftarnya di mana, terus belum lagi istilah-istilah yang gue nggak ngerti. Gue juga males ikutin pergerakan pasar. Ya gue tinggal titipin aja ke orang yang ngerti gitu, yang bisa ngelola duit gue. Itu namanya reksadana. Jadi misalnya gue taruh nih, hey manajer investasi, tolong gandain duit saya gitu. Tolong investasikan di saham. Nah, lu tinggal kasih duit dia. Tapi pastinya ada bagi hasil juga ya.
Karena ya namanya lu minta tolong orang, ya lu pasti ada biaya operasional segala macam. Untuk reksadana itu ada 4 jenis. Itu ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Yang bakal gue bahas hari ini ya yang D ini reksadana saham. Nah, reksadana saham. Reksadana sebenarnya kalau lu mau ngitung keuntungan tuh dari mana sih? Itu dari NAV per unit, nilai aktiva bersih. Dimana NAV ini tuh satuan lah istilahnya, satuan dalam reksadana ya. Jadi keuntungan lu didapat dari kenaikan nilai NAV ini. Kerugiannya juga sama dari nilai NAV ini. Nih gue kasih contoh yang A, contoh untung. Lu belinya di NAV 1000 per unit dengan modal 100.000. Jumlah yang unit yang lu dapat berarti 100.000 bagi 1000. Karena harga per unitnya 1000. Jadi lu dapat 100 unit. Nah, andai kata lu jual di saat NAV udah naik nih, nilai NAV-nya udah naik nih 1100 per unit. Nah, jadi total unit lu yang masih sama 100 unit kali nilai NAV udah naik 1100. Lu dapat 110.000. Lu untung 10.000, untung 10%. Lah kok dikit banget gitu, cuma 10.000. Ya kan ini lu nabungnya juga dikit gitu, cuma 100.000. Coba lu nabungnya 1 juta, 10 juta. 10 juta lu dapat untung 1 juta loh gitu. Gede loh. Iya. Tapi yang namanya investasi lu jangan mikirin untung juga gitu, pasti ada ruginya juga. Misal lu belinya di saat NAV 1000, modal 10.000, lu dapat jumlah unit 100. Lu jual pas NAV-nya 900, ya lu rugi dong karena nilainya turun. Lu 900 kali unit lu sekarang itu 100, jadi lu cuman dapat duit balik 90.000, lu rugi 10%, rugi 10.000. Tapi keuntungan sama kerugian ini itu masih di atas kertas, selama lu nggak cairin, selama lu nggak jual. Jadi kalau untung 10.000 ya itu masih di atas kertas. Selama lu nggak cairin, lu sebenarnya nggak untung, lu nggak benar-benar untung dalam duit gitu. Lu sama juga kalau rugi gitu. Tapi makanya lu harus bersabar supaya nilai NAV ini bisa naik gitu. Pas naik, kalau lu emang udah ngerasa untung, lu ngerasa cukup duit lu buat beli yang lu mau, buat nikah atau apa gitu. Nah, lu tinggal cairin gitu. Jadi sama juga pas rugi gitu. Pas rugi ya lu tinggal tunggu lagi, lu jangan langsung takut gitu. Oh, gue rugi gede nih, gue cepet-cepet jual nih biar gue nggak rugi banget, rugi lagi gitu. Ya kalau lu jual malah lu rugi beneran gitu. Nah, gue mau kasih lihat ini indeks harga saham gabungan. Apa itu IHSG? Ini tanggal 6. Hari ini turun dikit. Ini kebetulan yang di sini lagi naik, kemarin lagi naik. IHSG apa? Jadi ibaratnya di Bursa Efek Indonesia tuh banyak saham nih. Nah, banyak saham itu secara rata-ratanya tuh didapatkan indeksnya. Makanya indeks harga saham gabungan dari saham-saham itu. Jadi nilainya sekarang di 4.800. Nah, emang sebelum terjadi penurunan ini karena salah satunya karena wabah COVID-19 ini. Wabah COVID-19 kan bikin investor jadi takut gitu, pada panic selling, terus ya pasar bergejolak segala macam, bikin nilainya turun. Sebelumnya berapa sih dari awal tahun, dari year to date? Jadi year to date tuh dari awal tahun sampai hari ini udah turun 23%. Jadi ibaratnya lu kayak mau beli TV gitu, harganya 5 juta. Wah, gue nggak bisa beli nih, harganya mahal banget. Terus tahu-tahu sebulan kemudian diskon nih 23%, turun harganya. Lu beli gak? Ya pasti lu kalau udah punya duit pasti lu beli karena harganya diskon gede-gedean. Tapi bukan TV yang dinaikin harganya dulu baru didiskon ya, enggak ya. Maksudnya TV yang harganya segitu didiskon 23%. Nah, justru ini opportunity yang bisa lu pada ambil gitu. Dengan penurunan harga yang gila-gilaan ini, yang dimana penurunan ini kemarin sampai 30%. Penurunan gede-gedean terakhir tuh di tahun 98, krisis moneter sama krisis keuangan di tahun 2008. Sama ada krisis yang lain sih yang tapi nggak separah dua itu. Itu tahu gue ya. Tapi bisa dicek lagi di IHSG secara keseluruhan dari tahun 97-98 itu gimana. Nah, ini jarang-jarang terjadi gitu. Jadi opportunity ini yang bisa dimanfaatkan karena bisa langsung terjun ke
reksadana saham ini, kalau saham nggak ngerti nggak apa-apa, ke reksadana saham aja, karena ya nanti gue bakal jelasin bedanya apa reksadana saham sama saham. Tapi sebenarnya tadi dari istilahnya udah ngerti ya, maksudnya dari reksadana itu apa. Jadi reksadana tuh kayak orang yang kelola duit lu di saham, bukan lu yang terjun sendiri gitu. Oke, next. Investasi di reksadana saham itu, pertama, untuk nggak ngerti investasi saham, tapi pengen punya portfolio saham. Lu nggak ngerti saham, tapi lu pengen bisa beli dengan harga yang terdiskon ini lah, gitu. Nomor 2, penempatannya 80% pada saham. Jadi di perusahaan sekuritas itu, perusahaan manajer investasi itu, mereka minimal investasi duitnya itu di 80% pada saham. Jadi nggak 100% saham, itu minimal 80% pada saham. Yang ketiga, high risk, high return. Kalau lu mau punya bunga yang tinggi, punya return yang gede, lu harus bisa menerima risiko yang tinggi juga. Itu balik lagi ke awal gue bilang, kalau andai kata lu nggak bisa nerima kerugian yang gede, ya lu jangan invest di reksadana saham. Itu mungkin bukan tempat lu mungkin di yang lebih kecil kerugiannya, kayak reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Kemudian, jadi dia sangat fluktuatif ya. Jadi jangan sampai turun lebih dalam, stres lagi, gue udah rugi berapa nih, gue udah rugi berapa. Tapi ingat, kerugian kalian itu hanya masih di atas kertas, nanti juga bisa naik lagi. Kalau lagi naik ya juga jangan seneng-seneng banget, karena selama kalian nggak ngejual ya masih di atas kertas keuntungannya. Next, jangka waktu investasi, karena dia fluktuatif, karena resiko tinggi, return juga tinggi, dia di atas 5 tahun. Itu yang disarankan. Kecuali kalau lu mau trading di reksadana saham, emang agak susah sih, karena biaya pencairannya juga ribet, bukan ribet sih, lama sih, terus biaya waktu lu buat beli sama buat jual itu butuh waktu. Beda kalau lu ke saham langsung, kalau mau trading langsung di sahamnya aja. Terus return rata-rata tahunan 16-18%. Nah, jadi lu nonton video Raditya Dika deh. Lu pasti udah tahu kan, lu pada kan. Nah, jadi si Radit ini dia ngejelasin dia bisa dapat mencapai uang pensiun dia dari reksadana saham. Jadi lu bisa search aja di YouTube video si Radit ini ngomong tentang reksadana saham dan cara-cara dia mencapai pensiun dini dia. Next, kontrol terhadap reksadana saham IHSG. Jadi kalau kalian beli reksadana saham, si manajer investasi ini bakal ngebagi uangnya ke banyak macam saham. Jadi bukan cuma satu saham ya. Nah, kalau kita nge-lab kan, laboratorium, itu kan pasti ada kontrolnya. Nah, kalau di reksadana saham, itu kontrolnya indeks harga saham gabungan atau indeks yang lain. Tapi secara umum indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kinerjanya bisa melebihi indeks harga saham ketika dia lagi naik, nah itu berarti bagus reksadana sahamnya. Kalau dia pas lagi turun, IHSG lagi turun, tapi reksadana saham turun yang nggak melebihi IHSG, berarti itu juga ciri-ciri reksadana saham yang bagus. Tapi kan indeksnya beda-beda ya, tergantung reksadana saham apa ya. Ada juga namanya reksadana saham indeks. Jadi indeksnya bukan berdasarkan IHSG, tapi ada indeks-indeks lain. Misalnya IDX 30, LQ45. Nah itu gue nggak bakal bahas sekarang. Next, modal kecil. Kalau di reksadana saham itu beda-beda ya, tergantung manajer investasinya ya. Ada yang lu dengan 10.000 udah bisa nabung, lu dengan 100.000 bisa nabung, dengan 150.000 juga ada yang minimal 150.000. Bahkan ada kemarin kayaknya ada yang minimal berapa, kayaknya 1 juta. Gue nggak tahu sih, pokoknya itu bisa dicek aja. Nah, dibandingkan kalau lu main di sahamnya langsung, kalau lu langsung di saham BCA-nya misalnya, per unit itu tanggal 3 kemarin, itu 27.475 per unit. Kalau di saham itu minimal lu harus belinya 1 lot atau 100 unit. Jadi lu dengan untuk membeli saham BCA-nya doang, 1 lot doang, lu butuh duit 2,7 juta. Itu ya lumayan gede ya. Jadi kalau lu di reksadana saham, lu dengan modal yang kecil 100.000, lu sebenarnya secara nggak langsung lu juga bisa dapat sahamnya BCA.
kalau si manajer investasinya invest di saham BCA gitu. Kemudian diversifikasi saham yang udah gua tadi jelasin, karena dia nggak cuma di satu jenis saham, dia di banyak saham, dibagi-bagi, jadi ada diversifikasi. Kemudian dikelola oleh manajer investasi yang udah pasti bersertifikasi, yang udah berpengalaman gitu. At least better lah dibandingkan kita lah yang nggak ngerti tentang saham gitu. Nomor 9, yang udah gue jelasin sebelumnya juga, pasti ada biaya, kayak biaya beli, biaya jual. Nah, pas kita beli ini, kalau gue lihat sih, pengalaman gue invest di aplikasi namanya Bibit, itu biaya beli sih rata-rata gratis ya, tapi ada juga sih yang kayak 1%, tapi akhirnya dibikin jadi cashback juga. Jadi kayak nggak ada biaya belinya. Terus biaya jual. Nah, biaya jual kan kalau namanya reksadana saham kan kita investasinya kan di atas 5 tahun. Nah, kalau biaya jual yang dimaksud di sini tuh kayak gue investasinya di reksadana punya si Sinarmas. Dia tuh kalau kayak di bawah setahun kena biaya gitu. 0, berapa persen atau 1% gitu. Tapi kalau di atas 1 tahun itu nggak kena biaya. Nah, tapi karena kita investasinya di atas 5 tahun, ya harusnya gratis sih ya. Kemudian pastinya ada biaya manajemennya, kita perlu bayar si manajer investasinya juga, biaya operasionalnya, itu udah terpotong di nilai NAV-nya tadi. Jadi yang perlu diperhatikan ya biaya beli sama biaya jualnya dong. Sama kalau ganti produk ya, kalau biaya switching produk, tapi masih di bawah manajer investasi yang sama ya. Jadi misalnya si Sinarmas ini punya produk A, produk B, produk C. Kalau mau ganti dari produk A ke B itu ada biayanya. Tapi sejauh ini sih gue belum pernah nyoba ganti ya. Jadi gue juga nggak tahu apa benar-benar ada biayanya nanti. Itu nanti bisa kalian cek nanti. Nah, kalau lu nanya keuntungan gue udah berapa? Ini keuntungan gue tanggal 24 Maret 2020 ketika IHSG berada di 3.900-an. Di portfolio gue, total earningnya minus 2,5 juta, returnnya minus 20%. Lah, Joshua, kamu kok ruginya banyak banget, 20%, 2,5 juta, terus ngajak-ngajak investasi di reksadana saham gitu. Nah, tapi kan udah gue bilang tadi, ini masih di atas kertas. Jadi, nanti juga kerugiannya bisa berkurang gitu. Malah, sekarang tadi sih gue udah hampir untung sih tadi sih, portfolio gue secara keseluruhan. Jadi, selama gue nggak ngejual ini, keuntungan gue ini masih di atas kertas. Dan kenapa sih gue nggak belinya pas pas IHSG lagi kecil banget, lagi di 3.900 harganya? Kenapa gue nggak taruh sekalian semua di sana? Nah, itu nanti bakal gue bahas juga kenapa gue nggak naruh semua sekaligus. Misalnya gue nebak nih IHSG turunnya di 3.900 nih, gue beli semua langsung di sana. Jadi nanti gue nggak mengalami kerugian kalau dia naik gitu. Keuntungannya udah berapa? Misalnya gini, gue simulasikan nih. Ini salah satu portfolio gue. Gue investasinya tuh di Trump Consumption Plus. Itu nama manajer investasinya. Nama produknya ya. Misalnya gue kasih contoh nih. Gue beli rata-rata tuh di harganya 1.260 per unit. Harga tertinggi setahun terakhir itu tanggal 19 Juli 2019 itu 916 per unit. Jumlah unit gue sekarang 2.181. Andai kata keadaan sudah membaik nih, udah berjalan normal lagi nih, harganya minimal aja balik ke harga tertinggi setahun terakhir. Nah, gue dapat untung berapa gitu. Jadi gue tinggal kurangin aja. Harga tertingginya 1916 dikurang rata-rata gue beli harga di mana? 1260. Artinya gue dapat keuntungan 656 per unit. Dan gue kalikan dengan jumlah unit gue 2.181. Artinya gue dapat keuntungan 1,4 juta. Kenaikannya dari berapa? Dari modal gue 2,75 juta. 2,75 juta itu 52%. Gede banget ya gede banget. Karena sekarang kondisinya lagi turun nih harga-harganya nih. Nah, kalau kemarin gue cek tanggal 6 April tuh harganya nggak beda jauh sih sama harga rata-rata gue beli. Itu masih di 1.330 per unit.
Nah, untuk sekarang keuntungan di atas kertas gua udah 152.000 atau udah nambah 5,55%. Karena kemarin sempat naik kan IHSG-nya. Jadi reksadana sahamnya juga bakal ikut naik. Oke, next. Gua mau ngambil contoh yang lain. Itu di Bahana Primavera 99. Gue belinya di rata-rata 860 per unit. Harga tertinggi setahun terakhir gue tuh di tanggal 1 Juli 2019, harganya tuh di 1.300. Jumlah unit gua sekarang 3.197. Kalau kita kurang selisih antara harga tertinggi setahun terakhir dan harga gua rata-rata gua beli itu 445. Jadi gua akan untung 445 per unit. Gua kalikan dengan jumlah unit gua itu 1,4 juta. Kenaikannya berapa dari modal gua? 51%. Jadi kemarin harganya sih masih di 920 ya, masih murah ya, masih jatuh harganya. Keuntungan di atas kertas gua 192.000 atau udah nambah 7%. Tapi kalau lu lihat sih, gue kasih contohnya yang udah untung ya. Terus yang masih rugi ada gak? Oh nggak, masih rugi ada. Yang masih di bawah nilai rata-ratanya harga sekarang. Ini gue kasih contoh, yaitu di Batavia Dana Saham. Gue belinya tuh di harga 50.000. Harga tertinggi setahun terakhir 61.000. Jumlah unit gue sekarang ada 54 unit karena per unitnya harganya lumayan mahal. Kalau gue kurangin harga tertinggi, andai kata harganya udah naik ke harga tertingginya di setahun terakhir ini, gue kurangin aja 60.000 kurang harga rata-rata gue sekarang 50.000, jadi 9.800. Jadi per unitnya gue untung 9.800 kali dengan jumlah unit gue sekarang 54 unit, totalnya 537.000. Kenaikannya 19,56% dari modal awal gue 2,75 juta. Harga terakhir kemarin masih di 46.000, jadi keuntungan gue masih minus 222.356 atau masih minus 8%. Next, belinya di mana? Tadi di awal gue udah sempat jelasin ya, gue belinya sih di platformnya macam-macam. Sebenarnya lu bisa ke bank atau ke manajer investasinya langsung, ke perusahaannya langsung. Tapi ribet kan, dan kalau lu mau ngebanding-bandingin juga lumayan ribet kan. Karena kalau lu ke manajer investasi ya lu kayak nggak bisa bandingin gitu. Lu udah ke sana lu nggak bisa bandingin sama yang lain gitu. Susah sih sebenarnya. Jadi sekarang udah dipermudah dengan adanya berbagai macam platform aplikasi. Ini bisa di-download di Play Store. Ada yang kalau gue sih pakai Bibit sama Bareksa ya, tapi kalau gue sendiri sih lebih seneng pakai Bibit karena tampilannya bagus banget. Dan kalau gue bandingin sama Bareksa, perusahaan yang terdaftar sih ya kurang lebih sama lah. Jadi ya gue pakai Bibit aja gitu. Toh gue juga belinya nggak cuma satu kan, gue belinya banyak karena gue mempraktekkan prinsip diversifikasi dalam investasi. Terus Ajaib juga ada dan banyak platform yang lain. Nah kalau lu mau investasi terserah mau pilih yang mana, tapi kalau lu mau daftar nih, lu bisa pakai referral code gue. Kalau gue waktu itu gue pakai punya Monik karena gue tahu dari dia. Terserah, gue nggak memaksa lu harus mau pakai itu. Lu pakai bisa pakai referral code gue, Nichira, hanya 3 kali, dan lu bisa dapat cashback 50.000 langsung. Kalau lu pakai, gue juga dapat cashback 25.000. Terakhir, kalau misalnya lu pada mau gue jelasin rinci tentang Bibit itu gimana, fitur robo advisornya itu apa, cara membaca prospektus, fund fact sheet, itu nanti gue bisa bikin video conference yang lain lagi, pertemuan yang lain lagi. Jadi tinggal request aja ke gue. Ini quote yang menurut gue bagus. Ya gue tahu ini juga dari orang lain sih, dari gue nonton orang lain sih. Ini katanya quote-nya, dia bilang si Warren Buffett ini ya, dia kan investor yang terkenal sekali gitu kan. Dia bilang, we simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful. Jadi dia bilang, pas orang lain serakah kita harusnya takut. Tapi pas orang takut nih, kondisi pasar sekarang nih, orang-orang pada ngejual sahamnya turun, orang-orang pindahnya ke emas, safe haven ya. Kita justru harus greedy, kita harus serakah belinya gitu. Makanya gue sekarang belinya lumayan banyak gitu, masuknya lumayan banyak gitu.
Oke, sampai di sini aja videonya. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka dengan konten ini, dislike kalau memang tidak suka. Subscribe jika ingin mendengar lebih banyak tentang channel ini. Mungkin sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.